Lah apa isi di dalam wahyu itu? Kesimpulannya la ilaha illa ana adalah pengesaan diri terhadap diri sejati. Nek cara Jawa apa intine tujuan utama ajaran ilmu sejati itu apa? Mek situ manunggaling kawula Gusti. Iki wong Jawa lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, miturut surat Al-Isra ayat 44, semuanya itu bertasbih. Bahasa yang digunakan oleh para makhluk selain daripada manusia itu tidak dipahami oleh makhluk manusia, sehingga manusia itu tidak akan mengerti dan paham makhluk selain daripadanya itu bertasbih kepada Allah. Mereka memakai lughat bahasa kauniyah, itulah yang menyebabkan manusia itu tidak paham. Hanya bagi orang-orang yang tertentu aja yang paham. Karena ayat kauniyah itu tidak dibaca seperti kita membaca ayat-ayat yang tertulis. Tidak. Lughat kauniyah itu memakai perasaan, memakai bahasa yang murni, bahasa ilahiyah. Berhubung manusia itu memakai bahasa istimaiyah, maka manusia itu hanya pakai akal. Dengan kondisi manusia yang seperti ini kebanyakan Bapak Ibu, maka nggak mengerti kalau cagak tiang ini bertasbih, kalau rumput itu bertasbih, kalau gunung itu bertasbih, kalau air laut itu juga bertasbih, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengenalkan bahasa hewan, bahasa batu, bahasa air, bahasa tumbuh-tumbuhan. Iku bagaimana sih bahasanya?
Qala musannifu rahimahullah kullul makhlukati utawi saben-saben kabeh makhluk fil ardi was sama, baik di dalam bumi maupun di langit, iku mumajjadatun, padha nyucikake mengesakake datang Allah. Bahasa sabbaha yusabbihu niki tasbihan itu adalah al-imtithalul awamir, mereka itu patuh menurut terhadap Tuhannya, wastinabun nawahi, dan menjauhi larangannya. Ini bahasa mereka. Air itu mengalir ke bawah. Inilah bahasa kalau dia itu menganut, mengikuti perintah Allah. Tumbuh-tumbuhan yang diperintahkan Allah berupa hijau, dia nggak akan mungkin mau merah. Gunung disuruh oleh Allah menjadi timbel atau beban bumi biar gak goncang, manut. Itu tasbih mereka. Al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itulah bahasa mereka. Tasbihnya mereka itu. Angin diperintahkan Allah untuk ngisisi, menerpa, supaya asalnya panas enggak panas, nganut angin itu tasbih mereka. Air diperintahkan Allah untuk membasahi bumi, menyuburkan tanah-tanah yang kering, yang tandus. Manutnya mereka itu dari posisinya sebagai makhluk yang seperti ini, itulah tasbihnya mereka. Daun yang asalnya hijau, ketika dia itu sudah tua, dirubah oleh Allah warnanya menjadi kuning atau merah, asalnya subur menjadi layu. Manutnya daun yang seperti ini, itulah cara tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Hewan sekarang, hewan diperintahkan Allah untuk manut, dimanfaatkan oleh manusia, seperti halnya misalkan ayam dijadikan sebagai barter atau rotasi kehidupan, entah itu dijual, entah itu disembelih. Manut itu tasbih mereka. Nafsu iblis diperintahkan Allah untuk hanya menggoda jenengan, manut nggoda, itu tasbihnya. Ini belum bisa diterima golongan amba. Cuman setidaknya Anda saya kasih tahu
Maksud cara bertasbihnya para makhluk baik di bumi maupun di langit. Malaikat disuruh Allah hanya berbuat baik-baik miturut dohir syariate manut. Malaikat nggak boleh seneng wong wedok ya manut. Begitu seterusnya kecuali menungso. Dikasih sakit atine medongkol. Dikasih enak seneng, dikasih susah misuh-misuh. Padahal seluruh makhluk yang berani mengatakan dan menerima dan ngacung untuk menerima amanah hanyalah manusia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Manusia tatkala perjalanan kehidupannya kurang enak didik gitu wae. Gusti Allah dicaci maki lewat takdiri sing gak enak mau. Jenengan dikum Gusti Allah disucekno ning pondok, tidak ketemu anak, istri, suami, ngono iku wis iki menungso lho ya. Pikirane sing rawena-rena. Padahal kita tahu, Pak, semua hewan melata itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kadang-kadang kita, Pak ya, sebagai manusia, sandang, pangan, papan, nggak seperti tetangganya yang lebih mewah itu aja hasut. Itulah manusia. Ngomong enggak ngono tak jotosi. Semua manusia itu, Pak. Kecuali orang sing dikecualikan. Kecuali mereka yang paham dan mengerti bahasanya makhluk selain manusia. Apa bahasanya? Nanti saya jelaskan di sarahnya ini nanti. Inilah yang membedakan antara makhluk manusia dan selain manusia pada umumnya. Tapi di situ Allah katakan, tatkala manusia ini bisa mengemban al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mereka melebihi daripada derajati malaikat. Semua makhluk itu di bawahnya derajatnya. Sehingga Allah sindir di dalam satu ayat tentang masalah derajat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Dan ini tidak ada yang memiliki makhluk siapapun kecuali hamba yang dipilih. Malaikat pun tidak punya derajat yang seperti ini. Padahal ribuan malaikat itu selalu bertasbih, selalu bertahmid kepada Allah. Tapi manusia
yang Allah pilih, walau hanya sesaat, dia melebihi nilai di mata Allah daripada para malaikat itu tadi. Makanya makhluk yang termulia itu disebut manusia, karena manusia diembani dua hal, satu akal, satu nafsu. Ini persoalannya, dikatakan derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kebanyakan manusia tidak seperti itu, malah lebih rendah karakternya daripada hewan. Sering saya katakan, saya contohkan, anjing aja tahu tuannya dan kehidupannya dia tawakalkan terhadapnya. Anjing, dia tahu siapa yang mengasihi, dia tahu siapa yang kasih makan, kasih minum, kasih fasilitas. Tapi kita manusia mayoritas tidak tahu siapa Tuhannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa bahasanya makhluk selain manusia seperti tumbuh-tumbuhan? Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah fi suratil al-Isra, fi suratil Isra'i, ing dalam surat Isra, al ayatur rabi'atu wal arba'una, ayat 44. Rupane ayat tusabbihu, padha nyucikake lahu maring Allah apa as-samawatu pira-pira makhluk kang ana langit, wal ardu lan makhluk sing ana bumi, waman fihinna, waman lan makhluk fihinna kang ana ing dalem karo-karone samawati wal ardi. Makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan mereka yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih, mensucikan pada Tuhannya. Wasabbihuhu, mereka mensucikan kepada Tuhannya, mengesakan, maksudnya mengesakan, mensucikan. Mengesakan kau apa? Meniadakan selain Tuhan yang lain. Hanya Tuhan tunggal lah yang menjadi tumpuan dirinya. Bapak Ibu, dalam hal pengesaan Allah disebut manusia yang terpilih karena mengesahkan terhadap Allah, selalu mensucikan pada Tuhannya. Bukan Tuhan itu tidak suci, maksudnya tidak suci ku dalam hati kita itu banyak Tuhan niku. Ketika itu jenengan bersihkan, berarti Anda termasuk golongan orang yang mengesahkan Allah. Sehingga ketika apapun yang Allah berikan terhadap kita secara ruhaniyah, Anda hanya bersaksi terhadap hidup, walaupun berbeda-beda secara lahir tampilan yang Allah berikan. Ono loro, ono waras, kadang sakit,
kadang sembuh, kadang kita itu ada yang dimakan, kadang nggak ada. Loh, bagi hamba yang Allah pilih itu maksudnya mengesahkan, sudah nggak ada bedanya. Karena apa? Hatinya bersaksi, hatinya hanya memandang sejatine sopo kabeh iku sing kuwasa lan nguasai di situ. Tiada lain adalah Allahul Ahad, Allah kang esa. Inilah hamba yang Allah pilih, yang dimaksud mengesahkan. Makhluk baik yang ada di langit maupun di bumi atau apa yang di antara keduanya itu senantiasa dia bertasbih pada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Lan ora ono siji dan tidak ada satupun di antara mereka illa yusabbihu kejaba padha nyucikake bihamdihi kelawan muji nang pangerane. Walakin tidak ada satupun di antara mereka itu kecuali dia itu hanya bertasbih, mensucikan, mengesahkan terhadap Allah dan memuja terhadapnya. Akan tetapi walakilla tafqahuna, lan tetapi nih orang ngerti sapa manungso tasbihahu ing carane makhluk-makhluk selain manusia itu yang bertasbih, carane bertasbih kaya apa, bagaimana caranya dia bertahmid memuja terhadap Tuhannya, bagaimana manusia tidak tahu. Innahu sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah iku khaliman dat kang nyantun maha penyantun, ghafuron tur dat kang maha pengapura. Artinya apa? Walaupun di sini ada ayat walakilla tafqahuna tasbihahum, walaupun di sini ada ayat, akan tetapi manusia tidak paham, tidak mengerti cara bahasanya makhluk-makhluk lain ketika bertasbih dan bertahmid. Walaupun ada ayat ini menunjukkan seluruh manusia itu enggak ada yang tahu, tapi dengan keberadaan ayat innahu kana haliman ghafuron itu dikecualikan. Halim maksudnya penyantun di sini. Allah niku bersifat halus terhadap kita. Artinya jikalau kita masih di dalam kelompok yang tidak mengerti, ditunggu Allah. Boten langsung dipateni. Dikasih Allah kesempatan supaya mengerti. Ghafuron ini merupakan satu sifat yang menunjukkan kepada Allah bahwasanya Allah itu menunggu atas ketidakfahaman kita sebagai makhluk supaya paham dengan carane makhluk lain bertahmid.
Di sepuro dulu. Artinya apa? Di antara berbagai banyak seluruh manusia itu tidak ada yang tahu kecuali mereka yang sudah dapat ampunan dari Allah. Siapa mereka yang dapat ampunan? Ya para kekasihnya. Siapa para kekasihnya? Yang mengikuti apa teladani Rasulnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Loh iki. Kau akan dijadikan kekasih Allah, kata Rasul, jikalau kau mengikuti aku. Lah sekarang sudah kuserukan terhadapmu untuk lekas hatimu tinggalkan selain Allah. Tapi kamu nggak memperdulikan. Sampai saya kasih contoh. Tapi tetap kau tidak memperdulikan. Iku manusia. Walaupun kau bersikap yang seperti itu, kata Rasul, sepanjang kau masih ada kesempatan, tak enteni. Sebab sifatku adalah halim. Masyotah kau sekarang itu bukan istri aku. Dulunya kau bercinta nang aku. Kau memilih orang lain yang mungkin menurut hitung-hitunganmu itu akan membahagiakan dirimu, tapi nyatane kamu sengsara. Oke, tak tunggu. Ngoten niku. Cara Gusti Allah. Wis entek-entekno kau bercinta pada selain aku, entek-entekno. Tak tunggu. Gak langsung dihukum, Pak. Gak langsung dibunuh. Kok umpama, Pak, iki menungso ya. Makanya ning syariat kan ada istilah sabar itu ada batasnya. Ndak. Gusti Allah enggak ada. Kok umpama kula sing dadi Gusti Allah ngono misale ya. Ana sing gak nganu titik tak pides. Tak dadekno tekik. Tak lebokno asbak. Wis gak kakean cocot wis. Ngoten lho, istilah bahasa Mandarinnya itu seperti itu. Tapi Gusti Allah haliman wa ghafuron, masih menunggu. Dan sifat-sifat Allah itu masuk di dalam diri seorang Rasul Muhammad ibnu Abdillah. Dikala orang yang membenci, dia tidak membenci. Dikala orang yang mendrengkeni terhadap beliau, beliau tidak mau mendrengkeni, balas membalas enggak. Beliau tetap menunggu dan menunggu. Tapi sifat khaliman wa ghafuron ini nanti tidak berlaku ketika saat manusia itu sudah sampai pada waktu yang sudah Allah tetapkan, yaitu kematian. Bahasanya rek Surabaya rasakno ya, ngono lho. Makanya jari wong Jawa, getun niku gak ono ngarep. Getun niku ono bur ada di belakang, begitu. Wabimalan sebab opo? Lan wabimalan sebab opo anal makhlukati ing sak temene pira-pira makhluk ghairal insani
rupane makhluk sing di sing sakliyane makhluk ghairul insani kang sakliyane menungso iku tastamilu padha agawe sapa-sapa makhluk lughatal kauniyati ing bahasa kauniyah hina tasbihi ing dalam waktu di saat dia bertasbih niki Pak bahasane diku bahasa kauniyah beliau-beliau itu makhluk-makhluk lain itu bahasane kauniyah disebut bahasa kauniyah lugot bahasanya kauniyah. Oleh karena sebab makhluk selain Allah itu memakai bahasa kauniyah di saat dia bertasbih itulah Pak fal insanu mongko utai menungso iku la yafhamu ora paham sapa menungso hina tasbihi ing dalem saat bertasbih sapa ghairun nas. Terus bisa nih paham iku bagaimana? Yuk belajar bahasa kauniyah. Lugat kauniyah itu sak dunya mboten enten, Pak. Sak dunya sing gelem nulis lugat kauniyah iku gak ono. Tulisan sing ditulis kaya seperti tulisan Quran atau kitab boten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau kaum ingin mengerti faham bahasa kauniyah ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Satu, ini sebetulnya sudah saya tuangkan di dalam kitab awal jilid pertama. Ada. Satu, Anda harus mengenal Allah, tidak hanya nama, tidak hanya sifat, tidak hanya dat, akan tetapi juga sak lebete zat sing ora iso kau sebut. Kalau ilmunya itu sudah jenengan bawa, selanjutnya Anda harus mempraktekkan ilmu itu. Prakteknya inilah yang sering kami sebut sebagai uzlah. Apa? Meninggalkan, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk manusia dan menetapkan keakuan diri kang sejati yaitu Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Orang-orang tua dulu Pak ya, kalau sudah diperintahkan meditasi atau bertapa, tujuannya cuma satu, hanya satu. Seperti Sunan Kalijogo atau para wali-wali Allah yang lainnya, atau Mbah Buyut sampai dulu, kalau sudah dikatakan meditasi, tujuan cuma satu. Apa? Ke Sidratul Muntaha. Kesadaran yang sempurna dalam hati manusia. Beliau-beliau itu lewat cipta rasa. Jadi jiwa beliau-beliau itu manggon menempati cipta dan rasa.
Makanya ada istilah olah rasa. Hanya itu. Dengan memakai bahasa Jawa, tidak memakai bahasa Arab, sah. Sah, Pak. Anda jangan beranggapan loh ya, untuk sampai menuju kesadaran sempurna harus berbahasa Arab, harus berbahasa Quran, dan gini. Yun sewu. Malam hari ini saya katakan, itu sebetulnya adalah gangguan jiwamu dari nafsumu sendiri. Sehingga ada istilah gini, syariat durung jangkep bae wis wani-wani ngaji hakikat. Wonten sing ngoten? Ada seperti itu. Kon rene tak culeki matane. Kita harus tahu apa sih kedudukan syariat itu. Dan memang itu penting. Kedudukan ilmu syariah itu adalah sebatas menata ibadatul jawareh Anda. Ibadah sing bangsa jasmani. Lah sedangkan kaum manusia ada rohani. Nggak ada kaitannya perilaku jasmani dengan ilmu syariah. Ruhani itu hubungannya, ta'aluknya adalah ilmu hakikat, ilmu tauhid. Ngoten lho nih. Kok dicampur-campur ya? Mbuh dalane teko ndi ku? Mungkin bayine teko dengkul iku biyen. Pun saiki tak leremno. Memang ngoten Pak, kelase dhewe jok muring-muring son. Ora ngilingno tok. Ngilingno tok maksude tak kasih motivasi Anda semangat untuk tidak terus-menerus berdiri di atas kaki syariat saja. Ngerti lho maksudnya? Sebab ingat, dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah katakan, sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari keadaan hati yang bertakwa. Bertakwa di sini adalah derajat yang paling luhur, yaitu makrifat pada Allah. Mumpung jenengan iki cek gak getun besok mburine, bahasa saya kasar kok anggap berupa tak culek matane, mboten napa-napa. Ning semata-mata saya itu adalah kasihan terhadap dirimu, biar nggak terjadi getun di belakang kemudian. Sebab Anda tidak akan pernah bisa masuk di jarumnya semut. Anda tidak akan pernah bisa masuk di lubangnya semut. Artinya apa? Anda tidak akan pernah kembali ke dunia. Gitu loh maksud saya. Pundi yang disebut lughat atau bahasa kauniyah itu? Bapak Ibu, ketika uzlah itu sudah kau biasakan di dalam hatimu, maka disitulah Anda diproses Allah terlebih dulu, atau Anda diajari Allah lewat bahasa-bahasa di dalam alam muraqabah sampai terhadap alam fana, sampailah alam
makrifat, di situ nanti Anda akan paham. Oh, ternyata tumbuh-tumbuhan yang sekarang hijau daunnya, terus berselang berapa hari, berapa bulan kok jadi kuning, itu adalah tasbihnya dia, lugotnya dia, bahasa isaroh. Isaroh ya apa? Ketika saat dia itu di usia muda, iki pohon, dan ketika saat pohon itu masih banyak yang dimakan saripatinya tanah, dia kelihatan hijau royo-royo. Tapi ketika saat dia menjelang masa tua dan atau saripati tanah nggak ada proteinnya, dia akan mengering. Itu laksana seseorang kalau jiwanya tidak dikasih makan saripati, jiwa itu akan jadi jiwa yang mati. Lah, makanan jiwa adalah ngelmu, ngamal, istiqomah. Akhirnya bentuk-bentuk ayat kauniyah itu paham jenengan. Nyapotoyo padi itu kalau sudah tua selalu nunduk. Kalau masih muda dia apa namanya itu? Tegak lurus. Itu ngerti maksudnya sampean. Yaiku namanya lugot kauniyah. Akhirnya setiap saat dan waktu jenengan itu digerojok oleh Allah terkait kauniyah iki. Jangankan kita itu terjaga melek, tidur pun Allah selalu menghadapkan ayat-ayat atau lugot kauniyah. Tapi walakinna la yafqahuna tasbihuhum. Kebanyakan mereka manusia mayoritas tidak paham, sehingga ngomong ini, heta aku mangipiku kembangi tur iling nggih, anak sing ngomong kembangi turu ngomong ngoten. Hati-hati, itu berarti wong gak paham. Dihadapkan Allah, diajarkan Allah lewat bahasa kauniyahnya, lewat kejadian-kejadian yang Allah hadapkan. Banyak manusia yang tidak mau membaca. Makanya ada lagu Bang Haji judulnya Bacalah. Ada, coba downloadin lah, ada. Bacalah, apa maknanya di situ? Wadhalika lan utai mengkono li annahum, apa isine dalika itu manusia yang tidak mengerti, gak paham dengan bahasa makhluk lain. Li annahum krana sak temene manungsa iku aktsarun nas, akeh-akeh menungso iku yungkiruna padha ngingkari alias layu minuna, tidak percaya ta'alimat tauhidi ing pengajarane
atau ing ajarane ilmu tauhid. Yaiku allati ilmu tauhid hamalaha kang gawa ha ing allati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah membawa ilmu yang seperti ini, banyak manusia yang tidak percaya, akhirnya tidak mengerti lughat kauniyah. Ada ayatnya, ada hujahnya. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi suratil anbiya al ayatal khamisata wal isrina, tertuang di dalam surat al-anbiya ayat 25. Rupane ayat wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa aku Allah ingsun Allah min qablika kang saking sadurunge sira Muhammad, orang ngutus min rasulin dari seorang rasul, illa kecuali nuhi aweh wahyu sapa ingsun Allah ilaihi maring rasul annahu ing sak temene wahyu iku la ilaha illa ana. Iki rupane alasan manusia tidak mengerti dengan bahasa kauniyah itu dikarenakan mereka itu yungkiruna, mengingkari, menolak, tidak percaya terhadap ta'alimat tauhid, ajaran ilmu sejati, ajaran ilmu untuk mengesahkan pada Tuhannya. Allati sifati ilmu itu hamalaha kanggowo, yang membawa ilmu itu adalah utusannya Allah. Makanya di dalam tauhid la ilaha illa ana, mana yang berani membahas? Karena buta matanya, buta telinganya. Oh kok telinga kok buta, siapa? Tuli telinganya, bisu lesannya. Maksudnya itu anggotanya ruhaninya, bukan jasmania. Sehingga ketika saat ada yang mau membahas tentang la ilaha illa ana, wis beto bendo, Pak. Tahu beto bendo? Bawa golok. Seorang rasul itu, Pak, wajib menerima wahyu ini. Allah mengatakan, aku Muhammad tidak pernah menyuruh utusaku di tengah-tengah umatnya kecuali wajib membawa wahyu inti ini supaya disampaikan di tengah-tengah umat. Maksudnya la ilaha illa ana itu bagaimana? Tujuannya apa itu disampaikan? Fa'budun, supaya mereka nyembahnya benar. Ngoten lho, Pak. Ini lagi ada ulama atau seorang figur yang berani menyampaikan tentang la ilaha illa ana, entah figurnya itu bisa Quran, bisa enggak, bahasa lughat syariat ikut paham atau tidak paham, sudah Pak, ada kelompok yang ngobendo.
bahasa kinayahnya babendo, diserang Pak, serang, supaya umat tidak percaya, bahkan berani mengatakan dzalika dhalalah, itu sesat. Loh, ini fakta, dan hal itu pernah ku alami juga. Kondisi yang seperti itu kami alami. Apa yang ku alami Pak, itu enggak sebanding dengan apa yang pernah dialami para nabi dan para rasul. Enggak sebanding. Artinya beliau-beliau itu ingat mungkin jenengan sejarah, asbabun nuzulnya mengapa Allah memerintahkan hijrah Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa? Karena penduduk Mekah yang disebut golongan kafirun wa makarullah, tapi dia nggak tahu innallaha ma'al wallahu ma'ar raqiin. Kok mau raqiin ini apa? Wa makaru wa makarullah wallahu khairum makirin. Dia nggak tahu makar itu apa toh Pak? Berontak. Tapi dia tidak tahu lebih baik berontaknya Allah. Nggak nyadar. Akhirnya Allah menyuruh terhadap beliau untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Karena penduduk di situ yang dipimpin oleh abu-abu itu rapat pleno memberikan sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan kuberikan hadiah bla 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 bla. Entah onta berapa, joro keledai berapa, pokoknya nilainya kalau sekarang fantastis, ngoten loh. Sehingga ada Pak kejadian yang bertahap. Ketika rumah beliau dikepung oleh para kafir Quraisy, inilah yang akhirnya diamalkan oleh orang-orang ahli kasab sebagai ilmu panglimunan. Nah, ada ayatnya di situ. Artinya orang-orang yang sudah mengepung rumahnya beliau, bayi tahu rumahnya beliau itu, ketika Rasul keluar itu nggak ngerti. Bahkan yang namanya Sayyidina Ali itu berani menaruhkan jiwanya dengan bentuk memakai pakaian tidurnya Rasulullah. Ketika yang namanya Rasulullah sudah keluar dari rumah, para pasukan itu masuk di dalam rumah, menemukan seorang yang tertidur yang pada saat itu menganggap itu Muhammad, karena bajunya tidur itu yang dipakai bajunya Rasulullah. Ternyata ketika dibuka, Cak Ali ngaten. Tapi tidak cukup sampai di situ Pak, dikejar terus. Bapak Ibu rahimakumullah, namanya ada seorang
budak namanya Surokoh kalau nggak salah. Ya Surokoh atau siapa itu saya lupa. Mengejar Rasulullah dengan kudanya, ketika saat kuda itu sudah mendekat, jarak sudah dekat, maka terperosoklah yang namanya kuda. Itu terhitung sampai wakila 3 kali. Akhirnya Surokoh tidak mau melanjutkan impianannya, justru dia masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah. Mendengar berita seperti itu, Abu Jahal amarahnya muntap dan berprinsip jangan sampai Muhammad nggak ketangkep. Berbagai kejadian ketika saat masuk di dalam gua dengan Abu Bakar juga begitu. Sampailah di kota Madinah sehingga beliau disebut sebagai kaum Muhajirin, dan kaum Madinah itu disebut sebagai kaum Ansorin. Mengapa kaum Ansor? Penolong. Akhirnya pasukan kafir Quraisy berhadapan dengan kaum Ansor. Ternyata kaum Ansor itu apa Pak? Pengikut setia Nabi Isa. Pengikut setia, diantaranya di dalamnya itu adalah pengikut setia Nabi Isa. Dijajal ngen-ngen akalmu. Sehingga itulah alasan mengapa makomnya Rasulullah tidak ditaruh di Mekah tapi justru di Madinah. Bukan tanah kelahiran. Mekah justru tempatnya orang yang mewah-mewah. Mengapa Rasulullah malah ditaruh di tempat sepi? Itu ada ceritanya dari situ Pak. Makanya awak dewi gue alah sak kukune diintimidasi sak kukune. Kemarin ada jamaah daerah Jawa Tengah yang minta dukungan terhadap saya untuk sabar menghadapi kondisi di mana beliau ketika menyampaikan dinut tauhid itu wis diserang kiri kanan atas. Oke, saya dukung. Kalau nggak salah kemarin di kantor beliau berdua lanjutkan. Dasarnya ada ku anfusakum wa alikum nar. Harus jangan takut Lah apa isi di dalam wahyu itu? Kesimpulannya la ilaha illa ana adalah pengesaan diri terhadap diri sejati. Nek cara Jawa apa intine tujuan utama ajaran ilmu sejati itu apa? Mek situ manunggaling kawula Gusti. Iki wong Jawa lho ya. Ini maksudnya la ilaha illa ana. Diawali dari nafi dan diteruskan isbat. Meniadakan wujud
selain urip kang sejati termasuk dirinya makhluk itu, kalau ini sudah ora ada, tidak ada, sudah fana, maka yang nyata adalah diri sejati, yaitu wujud sak temene wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau hati masih dipenuhi oleh wujud selain wujud kang sejati, jangan harap tujuan kita meditasi, tujuan kita kholwat, tujuan kita solo bisa sampai ke wusul. Pret ora iso. Ora saged. Apalagi di dalam hati ditambahi lagi rasa rumangsa ahli ibadah, rasa rumangsa ahli kitab, rasa rumangsa ahli Quran. Tak gonang lawang naik cekel jengkel daripada ngerepoti apa orang yang ibadah estu nyawiji menyang Gusti Allah diselinting dilebokno motor dibawa nang lawang. Masya Allah, wis manut. Artinya golongan-golongan kita yang yang belum mengenal Allah, itu sebetulnya disebut wong stres. Nggih. Lah wong Gusti Allah ning awake dhewe bendaino diopeni, napas ditokno dilebokno, mripat diketokno, telinga dirungokno, cangkem sing asale gak iso mangap. Ngono kuwi lho. Kok iya? Kok cik kebajute? Malah kita tinggalkan. Cari iman pada yang lain. Cari kekasih kepada yang lain, alias kita lalai selalu terhadap Tuhan kita, terhadap bendoro kita, terhadap Tuhan kita, terhadap yang esa itu. Makanya tadi saya katakan lebih baik, lebih mulia anjing yang tahu tuannya setiap saat, yang mengasihi, yang memberi makan minum, daripada kita yang selalu melalaikan Allah. Itu di mata Allah. Nesu wong Rasulullah itu dihadirkan di tengah-tengah umat iku, tujuannya adalah qattabayyana rusdu minal ghoi atau minaz zulumati ilan nur, memberikan cahaya terhadap hatimu yang gelap ini. Berhubung kebanyakan menungso wis gak paham, akhirnya mengembang salah faham. Nek wis salah faham digawe fitnah, wis aruha. Makanya mengapa para kekasih Allah dulu daripada banyak fitnah lebih baik diem, gak gelem nyampe no. Jadi ini ya apa? Kita sebagai umat pekok nang Gusti Allah. Ibadah syukur ngibadah, jungkar jungkir, tapi hati ini andoh jauh dari bendoronya Tuhannya. Makanya kok umpama perhitungan syariat anjing iku mboten najis, tak beki anjing Jaya Baru lu tenan, tak ingokno anjing kayak keluyuran akeh-akeh. Nek ketok sing gak nganut dilaten cokoten lah ngoten mah. Don. Lughatul kauniyah utawi bahasa kauniyah. Kauniyah itu corong Jawa kuno ngoten.
Diomongno kauniyah gak iso krana bahasa Arab wong Jawa iku wis gampang ae. Kuno berarti bahasa kuno. Ya utawi lughatul kauniyah yaiku lughatun bahasa isariyatun kang bangsa kinayah. Bangsa kinayah. Khosatun kang khusus. Tatahaddatsu kang bahas apa lughat an kaifiyati tauhidi rabbihi maring piye carane maring carane mengesakan pangerane nas menungso. Berarti lughat kauniyah, bahasa kauniyah itu bahasa sing bangsa isarah. Contoh saya ketemu seorang wanita terus kula mensem, terus wanita mensem. Iki sono artine gak usah ngomong I love you, gak usah takon you love me. Yes, enggak usah takon, meneng ambek. Satu, nomor dua, ngapunten Kang Kawatak. Saya ketemu seorang wanita dan wanita menatap aku juga menatap dia. Bahasanya gak mensem, merengut. Loh, iku apa bahasane maksudnya? Lho iku lho kauniyah. Daun menjadi hijau. Itu kauniyahnya. Sehingga dikatakan dia selalu bertasbih, ada di situ. Hewan, kucing apa kok meong? Kok gak keliru suarane kambing mbek, ana kucinge mbek. Nah, ora tumon toh? Ora tumon. Bahasane dhewe. Sapi ya ngono. Ora tahu diceluk sapi ku pus terus meong, mboten nate. Meong tok. Begitu juga yang lainnya. Secara fisik, dohir berbeda-beda, tapi kauniyahnya sama, maksudnya sama. Lah Anda dituntut jikalau ingin tahu bahasa kauniyah, tadi saya katakan syaratnya ilmu, ngamal, istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf jadwalnya hari ini itu saya di Malang, tulisannya hallnya Mbah Badri Malang, tapi dataku orang ono alamate Sherlock ya ora enek. Ternyata iku wis kliwat dek winginane kapan ngoten. Berarti kedobelen. Lho iki maksude supaya jenengan iku ngerti bahasa kauniyah. Pun Al-Fatihah.